Salam Rayu. Sedang Sewu dimanapun Anda berada, kali ini Denun Sewu berada di Gunung Kawi. Dan di sini tepatnya sekarang saya berada di kelentengnya yang ada di atas Gunung Kawi. Dan nanti kita akan menjelajah ada apa aja di Gunung Kawi ini. Dan ikuti terus perjalanan Denun Sewu. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Monggo dilanjut. Sudah dimanapun Anda berada, kita telah sampai di namanya apa ini Pak? Guci Peninggalan Eyang Jugo. Guci Peninggalan Eyang Jugo, dan di sini airnya adalah air doa. Bisa dikatakan kita jika meminum air ini, kita yang mempunyai penyakit ataupun yang kurang sehat akan menjadi sehat kembali, seperti itu ya Pak ya. Dan ini saya akan merasakan rasa daripada air yang terdapat atau yang ada di dalam Guci Peninggalan Eyang Jugo. Doa dulu, hadap sana, minta pada yang kuasa lantaran Eyang Jugo. Dan sederek Denun Sewu dimanapun Anda berada, rasa airnya sangat segar sekali. Dan airnya juga bisa dibawa pulang ya Pak? Bisa dibawa pulang, dan biasanya digunakan untuk media penyembuh. Dan ikuti terus Denun Sewu. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih Pak. Salam Rayu. Saudara Denun Sewu dimanapun Anda berada, Denun Sewu minta maaf yang sebesar-besarnya karena eksplor penelusuran Denun Sewu di Gunung Kawi tidak bisa maksimal dikarenakan karena situasi dan kondisi pada saat itu. Kebetulan juga kita datang ke lokasi Gunung Kawi, kita sudah hampir jam 12 malam. Karena di sana jam 12 malam itu sudah tutup makamnya. Memang di sini Gunung Kawi terkenal dengan istilah miring atau sebutan-sebutan yang negatif. Misalnya di sini Gunung Kawi digunakan untuk mencari pesugihan. Tetapi yang perlu diingat adalah di atas Gunung Kawi dikebumikan bisa dikatakan dua pejuang yang saat itu melawan penjajah Belanda di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Siapa yang dikebumikan di atas Gunung Kawi? Yang pertama adalah Kiai Zakaria II, yaitu masih kerabat Keraton Kartasura, dan beliau meninggal di 22 Januari 1871. Dan yang kedua adalah Raden Iman Sujono yang wafat di 8 Februari 1876. Beliau ini adalah pengawal Pangeran Diponegoro saat Perang Jawa. Kemudian setelah kalah perang melawan Belanda saat itu, beliau berdua melarikan diri ke Jawa Timur, atau bisa dikatakan di Jawa sebelah timur. Dan di sana beliau juga sempat menyebarkan agama Islam.
Mungkin di sini ada satu pertanyaan dari sederek Indonesia, kenapa di Gunung Kawi itu ada kelentengnya seperti itu? Dan di sini memang ada sejarahnya. Kenapa kok sana ada kelentengnya? Yang perlu Anda ketahui di sini, atau sederek Indonesia ketahui, Kiai Zakaria II atau orang mengenalnya dengan Eyang Jugo pernah mengadakan perjalanan ke daratan Cina saat itu, dan kemudian beliau bertemu dengan wanita miskin yang sedang hamil, dan juga beliau kehilangan suaminya. Karena di sini Eyang Jugo mempunyai rasa welas asih yang tinggi, pada saat itu Eyang Jugo membiayai kehidupan daripada wanita miskin yang sedang hamil ini. Kemudian pada waktu Eyang Jugo mau kembali ke Pulau Jawa, Eyang Jugo berpesan kepada wanita miskin yang sedang hamil ini, jika nanti anakmu lahir, datanglah ke Gunung Kawi yang ada di Pulau Jawa. Jadinya sebelum Eyang Jugo kembali ke Pulau Jawa, sempat berpesan pada wanita miskin yang sedang hamil tersebut. Dan kemudian wanita miskin yang hamil itu melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Tamyang. Dan di era tahun 40-an, Tamyang ini datang ke Gunung Kawi. Kemudian Tamyang merawat pusara daripada Eyang Jugo atau Kiai Zakaria II ini beserta Raden Mas Iman Sujono. Kemudian juga membangun tempat peribadatan orang Cina, dan disitulah adanya akulturasi budaya. Maka dari itu di Gunung Kawi, Nuwun Sewu didatangi oleh orang keturunan Tionghoa juga. Nah, dari situlah, dari perjalanan Eyang Jugo atau Kiai Zakaria II ini ke dataran Cina, yang bertemu dengan wanita miskin yang sedang hamil. Kemudian lahirlah anak dari wanita miskin itu, seorang anak laki-laki yang bernama Tamyang, dan sebagai rasa terima kasihnya, Tamyang merawat pusara daripada Eyang Jugo atau Kiai Zakaria II dan Raden Mas Iman Sujono. Dan di Gunung Kawi ada satu pohon, yaitu adalah pohon Dewadari. Nah, di sini ada satu kesalahpahaman yang perlu kita luruskan, karena memang pada waktu itu Eyang Jugo atau Kiai Zakaria II pernah mengatakan pada muridnya, jika kamu ingin menjadi orang sukses dan orang kaya, jika nanti buah Dewadari ini jatuh di depanmu, maka itu akan terlaksana. Kalimat itu adalah merupakan kalimat, mungkin kalau di bahasa Jawa disebut dengan salipan atau peribahasa seperti itu. Tetapi di sini ada orang yang memakan mentah arti filosofi daripada jatuhnya buah Dewadari di depan kita, seperti itu. Padahal di sini mempunyai arti, jika kita ingin menjadi orang sukses dan orang berhasil, kita menunggu proses, harus ada berproses, dan kita harus bersabar. Jika kita lihat lagi, jatuhnya buah Dewadari itu juga perlu proses, dan kita juga harus sabar untuk menunggu jatuhnya buah tersebut. Jadi di sini arti itu ada merupakan satu filosofi tingkat tinggi, kalau bahasa saya seperti itu. Dan sekali lagi, di Gunung Kawi sebenarnya auranya itu bukan aura yang menakutkan seperti itu, tidak. Tapi di sini di Gunung Kawi auranya itu adalah aura spiritual. Saya bilang seperti itu. Dan Nuwun Sewu, di sana juga ada guci peninggalan daripada Eyang Jugo atau Kiai Zakaria II. Dan di situ diisi air, yang air itu juga setiap
satu suro itu didoakan, dan banyak masyarakat yang masih percaya air tersebut digunakan untuk media penyembuhan berbagai macam penyakit, bisa juga untuk obat awet muda. Nah, di sini logikanya, karena air itu adalah air gunung yang mengandung pH yang sangat tinggi, terus kemudian berpengaruh kepada tubuh kita. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, dan sekali lagi saya minta maaf untuk eksplor penelusuran di Gunung Kawi tidak bisa maksimal pada saat itu, dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Dan di akhir acara saya selalu mengatakan, jika ada salahnya saya nun sewu, jika ada benarnya saya nun sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada seluruh sederek nun sewu yang sudah subscribe, share, komen, dan like. Dan saya Mas Bu undur diri. Salam Rahayu.